kata benda atau mingse dalam bahasa Mandarin. Nah, anak-anak Laoshi, minggu lalu kita sudah belajar tentang kosakata-kosakata dalam bahasa Mandarin mengenai kata benda. Ya, nah ini sekilas aja ya Laoshi mengulangnya anak-anak Laoshi sebelum kita ingin belajar hari ini tentang bagaimana menggunakan kosakata-kosakata kata benda tersebut dalam sebuah kalimat. Pastinya dalam bahasa Mandarin, ya kan? Nah, apa sih kata benda itu? Masih ingatkah kalian? Kata benda adalah jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasa dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Nimen haici tema, apakah kalian masih ingat? Ya, berharap kalian masih ingat ya. Dan kalian sudah hafal beberapa kosakata kata-kata benda dalam bahasa Mandarin. Ya, sebelum kita menggunakan kalimatnya. Nah, hari ini kita mau belajar menggunakannya ke dalam kalimat bahasa Mandarin. Pertama yaitu qianbi, artinya pensil. Contoh kalimatnya yaitu ta zheng zai xie yong qianbi. Artinya dia sedang menulis menggunakan pensil. Ta zheng zai xie yong qianbi. Dia sedang menulis menggunakan pensil. Ya, silakan diulang-ulang di rumah ya. Seharap kalian mengerti menggunakan kata qianbi. Nah, yang kedua ada kata kangbi, artinya pena atau pulpen. Bagaimana contoh kalimatnya? Kita perhatikan. 我刚才买新的钢笔. Artinya saya baru saja membeli sebuah pena baru. Ya, anak-anak Laoshi perhatikan contoh kalimat yang menggunakan kata benda kangbi atau pena, yaitu 我刚才买新的钢笔. Artinya saya baru saja membeli sebuah pena baru. Ya, anak-anak Laoshi, seharap kalian bisa membuat kalimat menggunakan kata benda ya. Nah, yang ketiga ada apa itu? Shu, artinya buku. Ya, contoh kalimatnya bagaimana? Kita perhatikan. 我的妹妹在树下读书. Artinya adik saya perempuan sedang membaca buku di bawah pohon. Sekali lagi langsung ulang ya. Bisa kalian ikuti bersama-sama di rumah. 我的妹妹在树下读书. Ya, artinya adik saya perempuan sedang membaca buku di bawah pohon. Jadi kita perhatikan ada kata shu yang artinya apa tadi? Buku. Ya, buku merupakan suatu kata benda, ya kan? Benar kan? Nah, begitulah contoh penggunaan kata shu. Sekarang ada kata shouji, artinya handphone. Masih ingat kan? Nah, contoh kalimatnya yaitu 这个手机很贵. Ya, artinya handphone ini sangat mahal. 这个手机很贵. Ya, artinya handphone ini sangat mahal. 手机 handphone. Kemudian ada kata shupao, artinya tas. Ya, contoh kalimatnya seperti apa? 我的姐姐卖新的书包. Kakak saya membeli sebuah tas baru. 我的姐姐买新的书包. Kakak saya membeli sebuah tas baru. Ya, ada kata shupao, kata benda yang artinya tas. Mimpai ma, mengerti anak-anak Laoshi? Ya, sangat gampang ya. Kemudian kita perhatikan ada kata benda apa lagi selanjutnya, yaitu hua, artinya bunga. Ya, sekali lagi ikuti Laoshi mengucapkannya. Hua, bunga. Contoh kalimatnya seperti apa? 我的妹妹每天下午浇花. Artinya adik perempuan saya setiap sore menyiram bunga. 我的妹妹每天下午浇花. Adik perempuan saya setiap sore menyiram bunga. Ya, kata hua artinya bunga merupakan benda. Selanjutnya kita perhatikan ada kata apa? Bijiban, artinya laptop. Contoh kalimatnya bagaimana? 我的表妹正在用笔记本. Artinya adik sepupu saya sedang menggunakan laptop. Ya, kita ulang seperti apa contoh kalimatnya.
我的表妹正在用笔记本. Adik sepupu saya sedang menggunakan laptop. Nah, dalam sebuah kalimat ini terdapat suatu kata benda. Tuh Imah, benar kan? Ya, yaitu kata bendanya bijiban, artinya laptop. Ya, laptop merupakan suatu kata benda. Nah, selanjutnya ada kata benda apa lagi? Cai artinya sayur. Ya, sayur merupakan kata benda kan? Ya, kita perhatikan contoh kalimatnya ya. 我的妈妈在超市买菜. Artinya ibu saya membeli sayur di pasar. 我的妈妈在超市买菜. Nah, selanjutnya ada kata 水果, artinya buah. Contoh kalimatnya bagaimana? 我的阿姨在超市买水果. Bibi saya menjual buah di pasar. Hati-hati ya, mai tadi nada 3 membeli, ini mai nada 4 artinya menjual. Ya. Nah, buah shuiguo adalah suatu kata benda. Kita perhatikan kata benda apa lagi selanjutnya? Mientiao artinya mie. Contoh kalimatnya, 我的姐姐在吃面条. Kakak saya sedang makan mie. Ya, mientiao artinya mie merupakan suatu kata benda juga kan? Ya, 我的姐姐在吃面条. Kakak saya sedang makan mie. Selanjutnya ada kata kuangquan shui, artinya air mineral. Contoh kalimatnya, 我的哥哥在喝矿泉水. Abang saya sedang minum air mineral. 我的哥哥在喝矿泉水. Abang saya sedang minum air mineral. Ya, 矿泉水 air mineral. Selanjutnya ada kata panzi, piring. Contoh kalimatnya, 我正在洗盘子. Artinya saya sedang mencuci piring. Ya, sekali lagi, 我正在洗盘子. Saya sedang mencuci piring. 盘子 artinya piring. Ya, piring juga merupakan suatu benda kan? Suatu kata benda. Ya, inilah contoh kalimatnya. Selanjutnya kita perhatikan ada kata benda apa lagi, yaitu men artinya pintu. Men artinya pintu. Ya, contoh kalimatnya, 我的爸爸在关门. Papa saya atau ayah saya sedang menutup pintu. Ya, 我的爸爸在关门. Ayah saya sedang menutup pintu. Men artinya pintu. Selanjutnya ada kata 学校, sekolah. Ya, 学校 artinya sekolah. 今天我要去学校. Hari ini saya pergi ke sekolah. Ya, 今天我要去学校. Hari ini saya pergi ke sekolah. 学校 artinya sekolah, merupakan sebuah benda juga ya. Kecuali ke sekolah ya, di sekolah baru keterangan tempat. Oke, kita perhatikan selanjutnya ada kata cia, rumah. Ya, 他们的家很大. Artinya rumah mereka sangat besar. Ya, sekali lagi, 他们的家很大. Rumah mereka sangat besar. Jia, rumah. Ya, merupakan suatu kata benda juga kan? Ya. Nah, jadi ada beberapa kata benda yang telah kita pelajari anak-anak Laoshi. Laoshi berharap kalian bisa hafal ya, bisa mengingatnya. Nah, di rumah diulang-ulang terus anak-anak Laoshi dan coba berlatih membuat suatu kalimat dalam bahasa Mandarin yang mengandung kata benda yang telah kita pelajari ya. Ada beberapa tadi kalian bisa pilih salah satu saja. Kalian tuliskan contoh kalimat yang bisa kalian buat ya, menggunakan kata benda yang telah kita pelajari. Oke, kemudian boleh voice note kirim ke WA Laoshi. Oke, terima kasih. 再见.